Hai semuanya, jumpa dengan saya Taufan. Di video kali ini kita akan berkunjung ke Sampokong. Namun, sebelum kita telusuri lebih jauh, tekan tombol like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Beli bakwan ke Hongkong, ayo kawan kita ke Sampokong. Lokasi Sampokong berjarak kurang lebih 3 km dari kawasan Tugu Muda, Semarang. Sampokong tepatnya berada di Jalan Simongan nomor 129, Kelurahan Bongsari, Semarang Barat. Tempatnya mudah dijangkau baik dengan kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Kita parkir dulu ya. Di sini harga tiket parkir untuk sepeda motor Rp5.000 dan untuk mobil Rp10.000 dan untuk bus Rp50.000. Kita cari tempat parkir dulu. Sebelum masuk ke kompleks Sampokong, kita beli tiketnya dulu ya. Tiket masuk di sini dibagi menurut usia dan waktu. Untuk weekday, di hari Senin hingga Jumat, tiket masuk untuk anak-anak Rp10.000, dewasa Rp15.000. Sedangkan untuk weekend, Sabtu Minggu, harga tiketnya anak-anak Rp15.000, dewasa Rp20.000. Sampokong dibuka mulai pukul 8 pagi hingga 8 malam. Tiket sudah kita beli, kita siap memasuki area Sampokong. Yuk kita telusuri bersama. Ini tiket masuknya teman-teman. Nah, di sebelah kanan ini banyak sekali penjual makanan dan minuman. Jika pengunjung merasa haus atau lapar, bisa membeli makanan dan minuman di situ. Di sebelah kiri ada Wall of Hope atau dinding harapan. Di sini kita dapat menuliskan apa saja yang menjadi harapan kita di atas papan kecil ini. Banyak sekali ya yang menuliskan harapannya. Melangkah lagi di depan kita ada papan informasi tentang kuil apa saja yang ada di kawasan ini, beserta denahnya. Kita ulas sedikit tentang sejarah Sampokong ya. Kelenteng Sampokong merupakan salah satu destinasi wisata, sejarah, dan budaya yang ada di Semarang. Kelenteng Sampokong merupakan kelenteng tertua di Semarang dengan luas 1020 hektar. Kelenteng ini tidak hanya digunakan untuk sembahyang bagi umat Konghucu dan Buddha, tapi juga menjadi tempat perayaan Tahun Baru Imlek yang meriah. Kelenteng Sampokong didirikan oleh Laksamana Cheng Ho pada awal abad ke-15. Dahulu, kelenteng ini merupakan tempat singgah dan pendaratan pertama Laksamana Cheng Ho, yang juga dikenal dengan nama Sampo. Dia adalah seorang penjelajah terkenal dari Tiongkok dan juga seorang Muslim. Menurut sejarah, Laksamana Cheng Ho sedang berlayar. Suatu ketika, jurumudinya yang bernama Wang Jinghong jatuh sakit. Kemudian, kapal merapat di pantai utara Semarang untuk merawat dan mengobati jurumudinya. Wang Jinghong menetap di sebuah gua dan menyebabkan kawasan itu berkembang pesat. Setelah itu, Wang memutuskan untuk mendirikan patung Cheng Ho di sekitar gua. Inilah asal mula berdirinya kelenteng Sampokong. Oh ya teman-teman, jika akan memasuki kawasan kelenteng untuk sembahyang, kita harus membayar lagi. Sama seperti tadi ya, anak-anak 15.000 dan untuk dewasa 20.000. Namanya tiket terusan.
Meskipun Laksamana Cheng Ho seorang Muslim, namun penganut kepercayaan Konghucu dan Tao menganggapnya sebagai dewa, karena mereka percaya bahwa orang mati dapat memberikan pertolongan. Perjalanan Laksamana Cheng Ho bukan hanya sebatas perjalanan untuk perdagangan dan persahabatan saja, namun juga membawa misi perdamaian. Selain membawa misi perdamaian, agama Islam juga disebarkan secara tidak langsung oleh para awak kapal Cheng Ho. Kelenteng Sampokong merupakan kelenteng yang tinggi toleransi, di mana bukan hanya penganut agama Buddha saja yang boleh datang, melainkan masyarakat umum pun diperbolehkan untuk mengunjungi. Berikutnya, kita sudah memasuki kawasan kelenteng yang digunakan untuk sembahyang. Ada beberapa kelenteng di antaranya. Pertama, kelenteng Dewa Bumi. Kelenteng ini dikenal sebagai kelenteng Tao Tekong, merupakan tempat pemujaan untuk mengucapkan terima kasih, memohon berkah dan keselamatan hidup kepada dewa yang menguasai bumi. Kelenteng kedua yakni kelenteng Kiai Jurumudi. Terdapat makam Jurumudi kapal yang ditumpangi Laksamana Cheng Ho. Ketiga, ada kelenteng Sampokong. Tempat pemujaan ini merupakan pusat seluruh kegiatan dalam komplek Gedung Batu. Digunakan untuk bersembahyang, memohon doa restu, keselamatan, kesehatan, serta mengenang jasa Sampo Taicien. Di tempat ini ada gua yang mempunyai sumber air yang sering digunakan untuk mengobati keluarga yang sakit. Terlihat di sini sebuah replika kapal Laksamana Cheng Ho. Keempat, kelenteng Kiai Jangka terdiri dari 5 tempat pemujaan yang berdiri sendiri, antara lain tempat sembahyang arwah Hoping, tempat pemujaan Nabi Hangju, tempat Mbah Kiai Jangkar, tempat pemujaan Kiai Cendrik Bumi, tempat pemujaan Kiai dan Nyai Tumpeng. Melihat bangunan dengan arsitektur khas budaya Asia Timur yang sangat kental terlihat dari bentuk bangunan dengan atap pagoda lapis 3 serta nuansa merah mendominasi. Selain dipengaruhi oleh arsitektur Hasina, bangunan yang terdapat di Sampokong juga memiliki khas arsitektur Jawa pada abad ke-14. Di sini dapat kita lihat ada patung-patung kecil yang menggambarkan kedatangan Cheng Ho. Masih berkeliling dan tiba di sebuah relief panjang pada dinding kelenteng yang menceritakan kisah ekspedisi Laksamana Cheng Ho selama 30 tahun pada abad ke-15. Kisah Cheng Ho pada relief tersebut terdiri dari 10 bagian cerita. Pada setiap cerita terdapat penjelasan yang terletak di bawah relief.
dengan 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, Inggris, dan Cina. Megah dan indah ya. Kelenteng Sampokong juga menyediakan fasilitas persewaan kostum Kekaisaran Tiongkok. Harga sewanya Rp80.000. Sudah termasuk aksesoris seperti topi, payung, kipas, dan pedang. Selain itu juga menyediakan jasa guide yang akan memandu Anda menelusuri kawasan Kelenteng Sampokong ini. Selanjutnya menuju ke patung Laksamana Cheng Ho. Tinggi patung ini 10,7 meter dan tinggi penyangganya itu 2 meter. Seluruh badannya terbuat dari perunggu. Merupakan patung Laksamana Cheng Ho terbesar dan tertinggi di dunia. Patung ini diresmikan pada tanggal 29 Juli 2011 oleh Bapak Bibit Waluyo, Gubernur Jawa Tengah kala itu. Pada penyangga patung tersebut, kita dapat membaca autobiografi dari Laksamana Cheng Ho dengan 3 bahasa, yaitu bahasa Indonesia, Cina, dan Inggris. Menarik sekali kan? Area Sampokong yang luas dimanfaatkan pula untuk menyelenggarakan Festival Cheng Ho tiap bulan Agustus. Guna memperingati kedatangan Laksamana Cheng Ho di Semarang, ada parade pertunjukan musik, tari, bazar, dan kuliner. Beberapa inovasi yang disebutkan tadi seperti adanya kuil-kuil perpaduan arsitektur antara Cina dan Jawa, relief, patung Cheng Ho, persewaan kostum, guide, dan festival Cheng Ho adalah upaya pemerintah daerah Kota Semarang untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Sampokong. Oh ya teman-teman, ada beberapa tips jika kamu ingin pergi ke Sampokong. Waktu terbaik mengunjungi Sampokong adalah pada pagi hari dan sore hari, karena pada siang hari cuaca di Semarang ini panas sekali. Gunakan pakaian yang sopan dan jaga sikap selama di sana. Selain sebagai tempat wisata, Sampokong merupakan tempat ibadah, jadi kita harus menghormatinya. Siapkan kamera dan cari spot foto terbaikmu. Seperti destinasi wisata lainnya, di sini tersedia fasilitas-fasilitas seperti area parkir yang sangat luas, toilet, tempat sampah, di sudut-sudut area, musola, tempat makan dan minum, kursi untuk bersantai, dan tempat sewa kostum. Dan di situ ada ular piton yang sedang di kandang. Waduh, serem sekali ya ular pitonnya. Sampai pada akhir video ini, demikian yang bisa saya sampaikan seputar Sampokong. Semoga informasi ini memberikan inspirasi destinasi wisata yang menarik yang akan kamu kunjungi. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa.